Selamat malam teman-teman PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Frida Tita Lesiweno, anggota PKLU GPIB Jemaat Petra, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kita bersyukur karena sampai di malam hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan untuk menikmati kasih dan berkat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam peristirahatan malam ini, saya mengajak teman-teman lansia untuk membaca Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Lama 1 Samuel 23 ayat 9 sampai 13. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah, nafas dan kehidupan kasih dan berkat yang Kau berikan bagi kami, para lansia, di sepanjang kehidupan kami hari ini. Sebelum kami masuk dalam peristirahatan di tempat tidur kami, terlebih dahulu kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mendiami hati dan pikiran kami, menuntun kami untuk terus belajar, mengerti, dan memahami karya dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sebagai lansia. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian 1 Samuel 23 ayat 9 sampai 13 yang menyatakan, ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehilah dan memusnahkan kota ini. Oleh karena aku akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya,
mereka keluar dari Kehilah dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehilah, maka tidak jadilah ia maju berperang. Teman-teman PKLU, tema kita pada malam hari ini mengalah demi kebaikan bersama. Daud telah menolong penduduk Kehilah dari orang Filistin ini. Berarti Daud telah berbuat baik kepada orang Kehilah. Namun orang Kehilah berniat menyerahkan Daud ke tangan Saul. Kebaikan Daud tidak dibalas dengan kebaikan oleh orang Kehilah. Mungkin saja kita juga mengalami seperti yang dialami oleh Daud. Menolong seseorang dalam kesusahannya, yang dalam kesulitan ekonomi, atau memberikan perlindungan dalam pengembaraannya, namun kebaikan kita tidak beroleh balasan setimpal. Di sini kita belajar dari Daud ketika menghadapi Saul dan orang Kehilah. Daud tidak menggunakan kekuatannya untuk membalas perbuatan mereka. Daud lebih memilih mengalah keluar dari kota Kehilah. Walaupun belum tahu kemana tujuannya, Daud melakukan hal tersebut bukan sekedar menyelamatkan dirinya, tetapi juga demi keselamatan orang Kehilah. Mengalah agar kedamaian tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Mengalah agar orang lain juga berada dalam keadaan baik merupakan sebuah tindakan beriman yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai penolong dan pelindung yang memelihara kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Ada sebuah kisah saat pintu lift yang penuh dengan orang hampir tertutup. Tiba-tiba seorang anak laki-laki muda dan sehat masuk sehingga pintu lift tidak dapat tertutup dan alarm berbunyi yang menandakan bahwa lift kelebihan beban. Semua orang yang berada dalam lift diam. Bahkan anak laki-laki muda yang masuk lift terakhir, bahkan karena tidak ada yang bergerak keluar, maka tiba-tiba ada seorang anak gadis yang berada pada posisi bagian yang paling dalam bergerak keluar. Saat berada di depan pintu lift, terlihat jelas bahwa ia berjalan dengan menyanggah tongkat. Pintu tertutup dan mulai bergerak. Mengalah membutuhkan jiwa yang besar dan kerendahan hati.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Teman-teman PKLU se-GPIB, ajar kami Tuhan agar bukan sekedar membaca dan merenungkan, tetapi kami boleh taat dan setia melakukan segala perintah dan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga damai sejahtera, berkat dan perlindungan Tuhan berikan bagi kami. Berkati dan lindungi juga kehidupan anak-anak serta cucu-cucu kami. Jadikan kami sebagai opa dan oma yang bisa mengajarkan dan menjadi contoh yang baik bagi mereka, sehingga kami hidup aman dalam damai sejahtera Tuhan. Malam ini kami juga mau berdoa buat teman-teman lansia yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus yang menjamah dan memulihkan tubuh mereka agar boleh kembali sehat dan dapat menjalani kehidupan dengan sukacita. Malam telah menjadi bagian dalam istirahat kami. Berkati dan lindungi kami semua melewati malam ini dan esok. Tuhan Yesus berkenan membangunkan kami dalam keadaan sehat bugar dan hati yang penuh dengan sukacita, agar sebagai lansia tetap semangat menjalani kehidupan kami bersama-sama menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ini. Dan doa ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami, dengar dan sambut doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kepada Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian program saya dan PKLU se-GPIB malam ini. Sampai jumpa kembali. Salam sehat, semakin tua, semakin bahagia. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati teman-teman lansia se-GPIB.